Halo guys, balik lagi ke channel YouTube KT, channel yang membahas informasi apa saja, yang penting ada konten. Kali ini kita akan membahas tentang aksi pembebasan kapal MV Sinar Kudus yang dibajak perampok Somalia beberapa tahun lalu guys. Life could be a dream, life could be a dream. Peristiwa itu terjadi pada 16 Maret tahun 2011 lalu guys. Ya sedikit telat lah. Pada saat itu tim gabungan pasukan elit TNI AD dan AL, yaitu Kopassus, Kopaska, dan Denjaka, dikirim untuk menyelesaikan misi menuntaskan pembajak kapal Indonesia guys. Saat itu kapal kargo Indonesia yang sedang melewati perairan Arab diserbu atau bahasa kerennya dibegal lah oleh para perampok Somalia. Asal Brodin tahu, perampok Somalia merupakan satu di antara pembajak di laut yang terganas di dunia yang ada sampai saat ini guys. Peristiwa pembajakan itu disebut-sebut mirip film Kapten Philip. Maksudnya Philip yang ini. Awal mulanya guys, kapal itu diikuti dua kapal kecil perompak yang kemudian melakukan penyanderaan atau membegal. Pemerintah RI yang mendengar hal tersebut langsung garjep atau sigap lah kalau nggak paham. Langsung mengirimkan pasukan elit TNI untuk membebaskan sandera dan kapal gede tersebut. Denjaka, Kopaska, dan Kopassus ketika mendapatkan komando langsung berangkat yang tentunya sudah dipersiapkan oleh masing-masing kesatuannya. Pastinya, Detasemen Jalamangkara atau Denjaka merupakan pasukan elit TNI AL yang merupakan personil berkualitas tinggi loh guys. Markas Komando Korps Marinir menerbitkan buku tentang keberhasilan pembebasan sandera kapal MV Sinar Kudus yang berjudul Satgas Merah Putih Memburu Pemberontak Somalia guys. Buku setebal 184 halaman itu membeberkan lengkap bagaimana rapat-rapat dijalankannya, latihan hingga keputusan diambil Komandan Satgas Merah Putih Majen TNI M. Alvan Baharudin untuk menyergap para perompak tersebut guys. Saat itu guys, kapal MV Sinar Kudus seberat 8.911 ton bermuatan ferronikel berlayar dari Sulawesi menuju Rotterdam, Belanda guys. Kapal itu membawa 20 anak buah kapal atau ABK lah. Pembajakan terjadi saat MV Sinar Kudus berada di perairan Somalia, tepatnya sekitar 350 mil Laut Tenggara Oman. Presiden kita waktu itu, Susilo Bambang Yudhoyono, meminta agar segera mengambil langkah untuk melindungi WNI yang disandra dan membebaskan MV Sinar Kudus melalui berbagai operasi guys. Ketika melakukan pembebasan, Satgas Merah Putih melibatkan dua kapal frigate, yaitu KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 dan KRI Yosudarso 353. Satu kapal LPD KRI Banjarmasin 592 dan satu helikopter Sea Rider dan LCVP. Personil yang dikerahkan terdiri atas pasukan khusus dari Kopassus, Satuan 81 Penanggulangan Teror, Korps Marinir Denjaka, dan Kopaska guys. Pada 23 Maret tahun 2011 melalui surat perintah Panglima TNI waktu itu, Laksamana Mar Agus Suhartono, semua strategi sudah diatur. Helikopter Bolko yang berpangkalan di KRI Yosudarso melakukan pengintaian pada 4 April tahun 2011 lalu, sempat tercetus untuk melakukan operasi pada malam hari dengan memanfaatkan kegelapan malam. Namun prediksi keberhasilan 50-50 guys, karena lokasi para ABK belum diketahui pada waktu itu. Satgas Merah Putih yang telah dikirimkan langsung melakukan pengintaian terus-menerus dan memberikan laporan perkembangan kapal tersebut guys. Selain menyiapkan operasi militer, ternyata pihak PT Samudra Indonesia juga melakukan negosiasi dengan para perompak tersebut, mengingat keselamatan ABK harus diutamakan guys. Akhirnya, pada 30 April PT Samudra Indonesia melakukan negosiasi pembayaran kepada perompak. Namun, di tengah waktu itu para perompak terjadi perselisihan guys. Dan mereka merencanakan rencana yang licik,
meminta penambahan pembayaran dari 3 juta dolar menjadi 3,5 juta dolar. Oh, dasar tit memang. Pembebasan kapal dan ABK menjadi tak pasti dan malah membuat rencana harus diundur guys. Setelah negosiasi dan bujukan dari PT Samudra, akhirnya sepakat dengan pembayaran 3 juta dolar dan pembayaran dijatuhkan dari helikopter. Tapi guys, ada kemungkinan setelah dibebaskan akan ada perompak lain yang menyandra. Ternyata dugaan tersebut benar guys. Sebelum perompak pertama itu pergi, ternyata mereka memanggil teman-temannya terlebih dahulu. Lebih tepatnya, ada perompak lain yang datang. Ada perompak lain membawa kapal kecil mengejar MV Sinar Kudus guys. Pada saat itu pasukan Denjaka segera mengejar para perompak yang baru turun dari MV Sinar Kudus, sekaligus mencegat pembajakan ulang. Sejumlah perahu milik perompak dikejar dan ditenggelamkan. Para perompak juga dihabisi. Satgas Merah Putih melakukan operasi militer dan melakukan pengejaran hingga garis pantai Somalia setelah para sandera dibebaskan guys. Kabarnya, para perompak tersebut tewas dan tenggelam dalam air setelah diberondong dari jarak jauh. Dan perompak yang akan datang memilih kocar-kacir membubarkan rencana karena tak mau ambil resiko dari kebrutalan pasukan elit Indonesia waktu itu guys. Atas keberhasilannya membebaskan seluruh ABK, Kolonel Ahmad Taufikur Rahmat diberikan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi menjadi Laksamana Pertama TNI, dan Presiden juga memberikan tanda jasa Santi Dharma. Tanda jasa itu untuk Letkol Infanteri Sabri Danton Band SAT 801 Gultor, Kolonel Marinir Suhartono dan Denjaka, dan Letkol Penerbang Ronald Lucas Siregar, pilot Boeing 774-400 yang bertugas dalam misi pembebasan itu guys.